Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daimai Saroh, NIM T2019-1074. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada buku Konsep Dasar Evaluasi Bimbingan dan Konseling oleh Dr. M. Fathur Rahman, MPD, MPSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Mukafan, MPDI. Dalam buku ini ada 4 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah konsep program bimbingan dan konseling, yang ketiga adalah konsep evaluasi program bimbingan dan konseling, dan yang terakhir kriteria evaluasi bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan bab pertama, yakni pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan ini ada 3 subbab, yaitu latar belakang, ruang lingkup, dan kompetensi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah latar belakang. Sebelumnya kita perlu mengetahui mengapa sih konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling ini penting. Jadi seperti ini, kita ini kan kelak akan menjadi seorang guru. Kita sekarang seorang calon guru, yang mana guru adalah tokoh sentral dalam pendidikan. Jadi setiap kegiatan yang ada di sekolah, guru itu berkontribusi aktif di dalamnya. Nah, dalam sekolah sendiri itu kan ketika guru mengajar siswanya itu pasti memiliki masalah atau kendala yang dapat menghambat tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Nah, di dalam sekolah sendiri ada program yang disusun untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Namanya adalah program bimbingan dan konseling. Program ini diadakan untuk mengatasi masalah-masalah siswa, masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Seperti halnya siswa mengalami kesulitan belajar, siswa kurang disiplin. Nah, itu akan dibahas di dalamnya. Akan tetapi, penyusunan program bimbingan dan konseling ini masih belum menjadi rutinitas di berbagai sekolah lainnya. Jadi, kadangkala ada beberapa sekolah yang dalam menyusun program bimbingan dan konseling ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Permasalahan itu disebabkan karena keterbatasan penguasaan teknologi informasi, kurangnya sarana dan prasarana, terus anggaran, dan yang lainnya. Berbagai fenomena yang seperti itulah yang dapat menghambat atau bahkan bisa mempersulit guru BK dalam menjalankan tugasnya. Nah, dengan demikian pelaksanaan program evaluasi bimbingan dan konseling ini dianggap penting guna untuk mewujudkan guru BK yang memiliki pemahaman mendalam mengenai berbagai masalah yang ada di sekolah. Seperti itu. Yang kedua adalah ruang lingkup konsep bimbingan dan konseling. Ruang lingkup di sini ada 3. Yang pertama adalah konsep program BK. Konsep program BK ini di dalamnya meliputi pengertian, tujuan, sasaran, jenis, prinsip, dan komponen program bimbingan dan konseling, serta mekanisme implementasi, gambaran pelaksanaan, dan kriteria keberhasilan program bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah konsep evaluasi program bimbingan dan konseling, yang di dalamnya meliputi pengertian dan model-model program bimbingan dan konseling. Yang terakhir, kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kompetensi yang harus dicapai atau yang harus dikuasai. Setelah mempelajari dasar evaluasi program bimbingan dan konseling, seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling diharapkan mampu yang pertama adalah memahami pengertian tujuan, sasaran, jenis, prinsip, dan komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu konsep dasar program bimbingan dan konseling. Poin A, pengertian program bimbingan dan konseling. Menurut Giono, program bimbingan dan konseling ini merupakan suatu bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah.
yang mana dalam program BK ini seluruh kegiatannya yang ada di dalam sekolah diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Tapi tak hanya itu, program bimbingan dan konseling ini juga diarahkan pada upaya untuk memfasilitasi peserta didik agar dia mampu mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Jadi program BK ini adalah suatu program kegiatan pelayanan untuk membantu peserta didik yang memiliki masalah di lembaga sekolah yang dilakukan oleh guru atau konselor pada suatu periode tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan si guru dalam memberikan pelayanan atau bantuan tentang permasalahan siswa guna untuk menggali pengembangan potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Seperti itu. Poin B, tujuan program bimbingan dan konseling. Secara umum, penyusunan program ini bertujuan agar seluruh kegiatan dapat terorganisasikan, dapat terkoordinasikan secara sistematis, sehingga ketika kegiatan ini berlangsung itu dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Nah, adapun tujuan program bimbingan dan konseling ini ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi di sini konselor atau guru pembimbing mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Misalnya ketika si peserta didik ini mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini seorang guru pembimbing itu harus dapat mencarikan solusi, harus dapat mengatasi agar si peserta didik tidak merasa terbebani dengan masalah yang seperti ini. Selanjutnya, tujuan khusus dari program bimbingan dan konseling, yakni membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar. Kemudian memberikan dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan. Selanjutnya poin C, sasaran program bimbingan dan konseling. Secara umum, sasaran dari program bimbingan dan konseling ini adalah mengembangkan apa yang sudah ada, apa yang terdapat dalam diri individu. Jadi di sini guru hanya mengembangkan apa yang sudah ada, potensi apa yang sudah ada dalam diri individu. Sasaran pembinaan pribadi individu di sini melalui 4 tahap. Yang pertama adalah pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Di sini timbul pertanyaan, apa yang harus diungkap? Mengapa harus diungkap? Siapa yang harus mengungkap? Dan bagaimana cara mengungkap? Dalam hal ini, individu itu harus dibantu untuk mengungkap potensi-potensi yang ada pada dirinya, yang ada dalam dirinya. Mengingat setiap individu itu kan memiliki masalah-masalah yang berbeda pastinya kan. Cara mengungkap potensi dan masalah individu itu bisa dilakukan melalui tes observasi, catatan pribadi, dan kunjungan ke rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengenalan lingkungan. Setiap individu itu kan pasti memiliki lingkungan yang berbeda. Dalam hal ini, setiap individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, akan tetapi dia juga harus mengenali lingkungannya, mengenali lingkungan di mana ia tinggal, seperti apa lingkungannya, seperti itu. Setiap individu itu tidak selalu berada pada lingkungan yang baik, ada kalanya individu itu berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti rendahnya nilai moral, kesopanan, dan lain-lain.
Nah, di sini individu seharusnya tidak merasa putus asa, melainkan ia harus menerima dengan wajar dan berusaha untuk memperbaikinya, sehingga akan terlahir sikap positif dari dalam dirinya terhadap lingkungannya. Begitu juga dengan ketika dia mulai masuk di lingkungan sekolah, individu itu harus melakukan pengenalan terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya agar individu itu tidak melakukan penyimpangan. Karena ketika individu itu tidak mengenal lingkungannya, maka perilaku akan bermasalah di lingkungan itu akan muncul. Nah, upaya pengenalan ini dapat dilakukan melalui pelayanan BK. Melalui pelayanan ini, siswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang sehat. Sehat dalam artian apa di sini? Sehat dalam artian mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Tahap ketiga ini adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah keputusan yang menyangkut dirinya sendiri. Kan tak jarang ketika individu ingin mengambil keputusan, tapi saat itu dia dihadapkan dengan realita yang bertentangan antara dirinya sendiri dengan lingkungannya. Dari sinilah peran bimbingan dan konseling untuk membantu menampilkan secara objektif dua unsur yang sedang dihadapi. Kemudian yang keempat adalah pengarahan diri. Ketika individu telah mengambil keputusan, telah menentukan keputusan, hendaknya ia mewujudkan keputusan tersebut dalam bentuk nyata. Jadi ketika suatu keputusan yang dibuat sebaik mungkin, tetapi apabila tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, itu akan sia-sia, akan tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Jadi pengarahan diri di sini adalah siswa harus mampu mengarahkan dirinya pada keputusan yang telah ia ambil. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah eksistensi diri atau perwujudan diri. Setelah ia melakukan tahap pengarahan diri, selanjutnya individu harus mampu melakukan perwujudan diri. Nah, perwujudan diri yang seperti apa? Perwujudan diri di sini adalah yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan karakteristik kepribadian individu. Nah, sehubung dengan itu berkaitan dengan evaluasi hasil dari pelayanan bimbingan dan konseling yang menjadi sasaran evaluasi ini tidak dapat diberlakukan melalui tes atau observasi wawancara seperti itu, melainkan diberlakukan dengan pencapaian kemajuan dari perkembangan perubahan tingkah laku individu itu sendiri secara positif setelah memperoleh atau menjalani langkah-langkah bimbingan dan konseling tersebut. Seperti itu. Selanjutnya poin D adalah jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Di sini ada beberapa jenis program layanan bimbingan dan konseling yang disusun dan diselenggarakan. Di antaranya ada dua. Yang pertama adalah program tahunan dan program semesteran. Program tahunan adalah program bimbingan dan konseling yang meliputi kegiatan yang mencakup komponen strategi dan bidang layanan selama 1 tahun ajaran. Jadi di sini ada layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan selama 1 tahun ajaran. Yang kedua adalah program semesteran, yang mana program bimbingan dan konseling ini meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester. Dan program ini merupakan jabaran dari kegiatan yang lebih rinci dari program tahunan. Nah, dalam periode semesteran ini bisa dibagi dalam rentang waktu tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan bahkan harian. Yang pertama adalah tahunan. Tahunan adalah program BK yang meliputi seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendukung selama 1 tahun ajaran.
Nah, yang kedua adalah semesteran, yang mana program ini meliputi kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendukung selama 1 semester, yang mana program ini merupakan jabaran dari program tahunan. Kemudian yang ketiga adalah bulanan, yaitu program BK yang meliputi seluruh kegiatan pelajaran serta kegiatan pendukung selama 1 bulan. Dan program ini merupakan jabaran dari program semesteran. Kemudian yang ketiga adalah mingguan, yaitu program bimbingan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pembelajaran serta kegiatan pendukung selama 1 minggu, dan program ini merupakan jabaran dari program bulanan. Kemudian yang terakhir adalah program harian, yang mana program BK ini meliputi kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendukung yang diadakan selama 1 hari di antara 1 minggu. Jadi di waktu tertentu selama 1 minggu itu. Dan program ini merupakan jabaran dari program mingguan. Selanjutnya, poin E adalah prinsip-prinsip pokok pelayanan program bimbingan dan konseling. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu prinsip itu. Prinsip adalah suatu landasan yang akan mendasari program yang akan disusun. Nah, prinsip ini dihasilkan dari perpaduan hasil kajian teoritik dan telaah empirik yang terarah dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan suatu program yang akan dilakukan. Nah, di sini dalam bimbingan dan konseling ini mempunyai 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Di sini sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah individu yang mempunyai masalah. Jadi prinsip yang berkaitan dengan sasaran pelayanan adalah yang pertama, bimbingan dan konseling itu melayani semua individu tanpa pandang bulu. Jadi baik itu jelek atau cantik, baik itu kaya atau miskin, baik itu anak pejabat atau anak petani, itu di sini tidak dibedakan. Jadi BK melayani secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku, karena dari sikap dan tingkah laku tersebut dapat menentukan kepribadian. Jadi di sini BK melihat tingkah laku dan sikap individu agar dapat menentukan seperti apa sih kepribadian dia yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Jadi BK juga berhubungan dengan kondisi fisik atau mental untuk melakukan penyesuaian diri, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Nah, biasanya faktor yang menjadi penyebab dari masalah individu itu biasanya dari kesenjangan sosial atau masalah ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan BK, yang mana BK merupakan bagian atau satu kesatuan dari pendidikan dan pengembangan individu. Mengapa? Karena di sini konseling merupakan suatu proses yang menunjang program yang ada di sekitar, yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua adalah program BK harus fleksibel, jadi dilaksanakan disesuaikan. Kemudian yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini yang pertama, BK harus diarahkan pada proses pengembangan dalam mencari keputusan yang diambil itu harus berdasarkan kemauan individu itu sendiri. Jadi bukan paksaan dari orang lain atau orang-orang terdekatnya. Kemudian yang kedua, permasalahan individu harus diatasi oleh ahli yang sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini misalkan siswa itu mengalami kesulitan belajar.
Nah, di sini seorang guru harus seorang guru yang menangani siswa ini, individu ini harus benar-benar ahli dalam bidang tentang kesulitan belajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima adalah prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan oleh konselor yang betul-betul profesional. Hal ini bertujuan untuk menunjang pada keberhasilan pelaksanaan dari program BK tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, poin F, komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa sih itu komponen, mengapa diperlukan komponen, dan apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan komponen itu. Nah, setiap program yang terlaksana dengan baik itu pasti di dalamnya ada bagian-bagian atau komponen-komponen yang dapat menunjang terlaksananya suatu program tersebut. Jadi memang ada komponen atau bagian yang saling berkaitan yang dapat menunjang jalannya acara itu dengan baik. Nah, di sini dalam program bimbingan dan konseling ini ada beberapa komponen yang memang dapat menunjang. Yang pertama adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh individu atau klien melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur yang disajikan secara sistematis. Nah, pelayanan dasar ini lebih dikenal dengan sebutan kurikulum bimbingan. Nah, dengan adanya kurikulum bimbingan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dalam diri individu yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, tujuan dari pelayanan dasar itu sendiri adalah untuk membangun semua individu memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar. Dengan kata lain adalah membantu individu itu dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya, seperti itu. Nah, dalam layanan dasar ini ada beberapa bimbingan, misalnya layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan pribadi, dan layanan bimbingan karir. Layanan-layanan tersebut dapat digunakan atau dapat dipakai menggunakan strategi-strategi berikut ini. Yang pertama adalah bimbingan kelas. Yang mana dalam bimbingan kelas ini seorang konselor dituntut untuk melakukan kontrak langsung dengan siswa. Dan yang kedua adalah pelayanan orientasi. Di sini konselor dapat memahami dan mengevaluasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan sosial, tapi terutama di lingkungan sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan informasi. Di sini konselor memberikan informasi tentang berbagai hal yang sekiranya itu bermanfaat bagi si klien atau individu tersebut. Kemudian selanjutnya bimbingan kelompok. Nah, di sini konselor memberikan pelayanan BK melalui kelompok-kelompok kecil. Jadi tidak individu. Dia dibentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang terakhir pelayanan pengumpulan data. Nah, di sini konselor harus mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi individu. Selanjutnya komponen yang kedua adalah pelayanan responsif. Pelayanan responsif adalah layanan bimbingan dan konseling yang sifatnya itu responsif, yaitu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Jadi di sini masalahnya itu urgent atau penting, saking pentingnya sehingga membutuhkan solusi dengan segera, secepatnya gitu. Nah, tujuan dari pelayanan responsif ini adalah
untuk membantu klien atau individu agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan memecahkan masalah yang di dalamnya, baik itu masalah yang berkenaan dengan pribadinya, baik itu masalah yang berkenaan dengan karir atau pengembangan pendidikan. Nah, strategi yang dapat dilakukan dalam pelayanan responsif ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah konseling individu. Konseling individu ini adalah layanan khusus dalam bentuk kontak langsung antara konselor dengan klien. Ini melakukan kontak langsung dengan cara tatap muka dan bicara empat mata. Jadi secara langsung empat mata. Kemudian yang kedua adalah konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan upaya pemberian bantuan kepada klien yang dilakukan dalam bentuk kelompok. Di sini berupa kontrak langsung tetapi tidak secara empat mata, tidak seperti yang konseling individual. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk mengembangkan hubungan relationship siswa. Jadi lebih difokuskan pada pengembangan pribadi yang disediakan bagi individu yang mempunyai masalah yang berkenaan dengan masalah sosial gitu. Kemudian yang ketiga adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini adalah layanan pemberian bantuan kepada klien melalui interaksi dua orang, yang mana satu orang adalah konsultan yang profesional. Kemudian yang satunya lagi adalah konsultan yang membutuhkan bantuan. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam hal komunikasi. Selanjutnya yang keempat adalah referral. Referral yakni salah satu rangkaian kegiatan dalam konseling yang mana dalam hal ini pencarian bantuan ini dilakukan dengan tindakan pengalihan individu kepada orang lain di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Nah, mereka diperlukan karena dirasa bisa memberikan bantuan khusus yang tidak dapat konselor berikan kepada individu tersebut, seperti itu. Nah, sumber dari referral ini adalah lembaga-lembaga pendidikan seperti lembaga kesehatan mental, balai latihan, terus pusat rehabilitasi sosial, terus kelompok keagamaan dan lain sebagainya. Jadi di sini konselor diharapkan mampu menjalin kerjasama antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber referralnya, seperti itu. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah perencanaan individual, yang mana perencanaan individual ini adalah program bimbingan konseling yang diselenggarakan untuk membantu klien atau peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya, seperti itu. Nah, tujuan dari komponen perencanaan individual ini adalah yang pertama, agar klien atau individu memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, agar individu mampu merumuskan tujuan, perencanaan, dan pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kemudian yang ketiga, agar dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskannya. Kemudian dalam perencanaan individual ini ada 3 jenis bimbingan. Yang pertama adalah layanan pengumpulan data, layanan bantuan individual, dan layanan penempatan. Nah, setelah melakukan 3 bimbingan ini, diharapkan klien atau individu dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah
mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, terus mengembangkan kemampuan sosial pribadinya. Kemudian yang kedua, menganalisis kekuatan serta kelemahan dirinya dalam mencapai sebuah tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah mengukur tingkat pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Kemudian komponen yang keempat adalah dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan, kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberi bantuan pada klien atau individu dengan cara memfasilitasi kelancaran perkembangan klien. Nah, dalam hal ini dukungan sistem dapat digambarkan dalam dua hal. Yang pertama adalah dukungan sistem ini mendukung ketiga komponen program bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, program yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kelompok-kelompok bidang tertentu dari keseluruhan program pendidikan. Nah, di sini ada beberapa subkomponen yang dapat menunjang terlaksananya sebuah dukungan sistem. Yang pertama adalah tanggung jawab pelaksanaan program bimbingan. Yang kedua, fasilitas-fasilitas bimbingan. Yang ketiga, kebijakan. Yang keempat, anggaran. Yang kelima, sosialisasi program. Yang keenam, pengembangan profesional. Yang ketujuh, penggunaan tes psikologis. Yang kedelapan adalah konferensi kasus. Dalam hal ini dilakukan suatu pembahasan kasus melalui sebuah forum. Kemudian yang ke-9 adalah evaluasi pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Selanjutnya, poin G adalah mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program adalah implementasi program sesuai metode waktu, pelaksanaan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan program yang telah ditentukan. Nah, program bimbingan dan konseling ini kan merupakan suatu bentuk kegiatan yang cakupannya itu luas gerakannya. Nah, maka dari itu diperlukan mekanisme kerja yang baik, seperti mengorganisasikan pelaksana, sarana dan prasarana, metode, waktu. Nah, itu perlu dilakukan sehingga seluruh aspek itu siap digerakkan menuju pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal atau beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komponen pemrosesan data. Yang kedua adalah komponen kegiatan pemberian informasi, yang mana dalam hal ini terdiri dari pemberian orientasi kehidupan sekolah, pemberian informasi tentang program studi bagi siswa yang membutuhkan. Terus yang ketiga adalah pemberian informasi jabatan, yang keempat adalah pemberian informasi pendidikan lanjutan. Yang ketiga adalah komponen kegiatan konseling, terus komponen pelaksana, terus komponen metode atau alat, yang selanjutnya komponen waktu kegiatan, terus komponen sumber data. Selanjutnya poin H, gambaran pelaksana program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara umum, pelayanan program bimbingan dan konseling ini didasarkan pada ketuntasan dari tugas-tugas perkembangan pendidikan itu sendiri, seperti mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan, terus mencapai kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya, terus mencapai kematangan pertumbuhan fisik atau mental yang sehat, terus mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pelayanan program bimbingan dan konseling ini juga mengacu pada kultur yang berlaku di sekolah atau di madrasah. Nah, kultur yang dimaksud ini sudah tertuang dalam visi dan misi madrasah. Nah, jadi semua program bimbingan dan konseling ini tidak lepas dari visi dan misi sekolah yang sudah disusun dan disepakati bersama oleh seluruh komponen sekolah. Di samping itu, berdasarkan pada salah satu tujuan sekolah yaitu ingin membangun insan yang berakhlak mulia, nah maka seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling ini juga dapat mengacu pada tujuan tersebut. Untuk itu dalam kegiatan pelayanan BK ini selalu didasarkan pada nilai-nilai agama yang dianut oleh para siswa. Seperti itu. Selanjutnya poin I, yaitu kriteria keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, di sini berkaitan dengan BK, perlu adanya suatu evaluasi untuk mengukur keberhasilan program bimbingan dan konseling ini. Nah, evaluasinya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengukur seberapa berkualitasnya atau kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling ini dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam program bimbingan dan konseling. Nah, dalam menentukan derajat keberhasilan di sini perlu adanya kriteria, yang mana kriteria keberhasilan tersebut adalah yang pertama, berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh oleh peserta didik berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas. Nah, di sini setelah peserta didik melakukan bimbingan dan konseling mengenai tentang masalah-masalah yang dialami, di sini siswa dapat memiliki pemahaman yang baru tentang masalah yang dihadapinya tersebut. Kemudian yang kedua adalah perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan. Yang ketiga adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Jadi di sini peserta didik melakukan tindak lanjut dari pelayanan yang pernah dilakukan oleh konselor, seperti itu. Selain itu, peserta didik juga harus mampu mengetahui kemampuan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Jadi setelah melakukan bimbingan dan konseling, dia sudah harus bisa mengetahui apa sih sebenarnya kelemahan dan kelebihannya dirinya itu, seperti itu. Kemudian dapat memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang ditempuhnya. Kemudian dapat meningkatkan prestasi akademik setelah melakukan program bimbingan dan konseling. Kemudian mampu merencanakan masa depannya, baik yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan maupun dunia kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian yang terakhir, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya. Seperti itu. Selanjutnya, bab ketiga, konsep evaluasi program. Nah, di sini pada poin A menjelaskan tentang pengertian evaluasi program. Evaluasi program itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data. Nah, sehingga akan dapat mengambil sebuah keputusan. Nah, selain itu evaluasi program juga dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Jadi antara komponen satu dengan komponen pendukung yang lain itu apakah sudah efektif atau belum dalam menjalankan suatu program, seperti itu. Kemudian yang B, model-model evaluasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa model evaluasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah
Goal Oriented Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Taylor. Model ini lebih menekankan pada penilaian ketercapaiannya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Jadi model ini tuh lebih fokus pada bagaimana tujuan yang telah ditetapkan itu dapat terlaksana dan dapat tercapai. Pemikiran Taylor yang seperti ini logis dan bisa diterima dan mudah dipakai oleh praktisi evaluasi pendidikan. Seperti dalam pembelajaran, guru pasti kenal dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Dari sini Taylor menggunakan metode pre-test dan post-test sebagai salah satu teknik pengukuran. Teknik ini dimaksudkan untuk menentukan perubahan yang terjadi pada siswa. Kemudian dalam model evaluasi ini ada kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihannya adalah dapat mudah dipahami, mudah diikuti, mudah diterapkan, dan mudah disetujui untuk diteliti. Akan tetapi kelemahan dari model ini adalah lebih menekankan pada pengukuran pencapaian tujuan daripada keberhargaan tujuan itu sendiri. Kemudian melupakan konteks mengenai objek evaluasi. Selanjutnya, mengabaikan hasil penting yang diperoleh tidak diungkapkan dalam tujuan. Dan yang terakhir adalah bukti informasi program yang tidak menggambarkan tujuan program yang ditinggalkan. Seperti itu. Model yang kedua ini adalah formative summative evaluation model, yang mana model ini dikembangkan oleh Scriven. Nah, evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki suatu program, yang mana evaluasi ini dilakukan ketika program sedang berlangsung. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung dengan baik dan sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai kegunaan dari suatu objek, yang mana evaluasi ini dilakukan ketika program sudah berakhir. Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian suatu program evaluasi ini. Nah, evaluasi sumatif ini mengarah pada keputusan tentang keberlanjutan suatu program. Nah, keunggulan dari evaluasi ini adalah yang pertama, evaluasi formatif memiliki keunggulan dapat mendeteksi adanya ketidakefisienan dalam suatu program sehingga dapat segera teratasi, dapat segera melakukan perbaikan untuk mengatasi ketidakefisienan tersebut. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Guru dapat membuat keputusan tentang keberlangsungan suatu program yang dijalankan. Akan tetapi memiliki kelemahan, yakni tidak ada langkah-langkah yang efisien untuk melakukan evaluasi tersebut, karena evaluasi ini hanya menekankan pada objek sasarannya saja. Seperti itu. Model yang ketiga adalah model evaluasi CCIP atau singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Model ini dikembangkan oleh Stuvelbeam, yang mana konsep dasar dari model ini adalah untuk mengevaluasi konteks, input, terus proses, dan hasil. Nah, evaluasi konteks ini membantu untuk mengembangkan tujuan sebuah program. Kemudian evaluasi input adalah untuk menyiapkan program, membantu menyiapkan program, dan evaluasi proses adalah untuk menunjukkan pelaksanaan program, dan yang terakhir adalah evaluasi produk untuk evaluasi terhadap output sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan terhadap program yang sedang dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya model evaluasi CCIP ini lebih banyak digunakan oleh kalangan perguruan tinggi dan para evaluator. Nah,
Dalam hal ini dikarenakan model evaluasi ini tuh lebih komprehensif jika dibandingkan dengan uh, model evaluasi lainnya. Nah, keempat, evaluasi ini merupakan suatu rangkaian keutuhan karena model ini dikembangkan berdasarkan suatu pandangan bahwa kegiatan program sebagai sesuatu dalam dimensinya yang utuh. Pelaksanaan keempat jenis evaluasi model ini merupakan hal yang diharapkan. Kekuatan model ini sebenarnya terletak pada rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi tersebut. Selanjutnya, model yang keempat adalah CSI dan UCLA, Evaluation Model. Model ini terdiri dari dua singkatan, yaitu CSI dan UCLA. Yang mana CSI merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Nah, ciri dari model ini adalah adanya 5 tahapan yang dilakukan dalam evaluasi ini, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Akan tetapi dalam hal ini Fernandes menjelaskan bahwa ada 4 dalam model evaluasi ini. Yang pertama adalah need assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation. Nah, program yang pertama adalah need assessment. Dalam tahap ini, evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Jadi di sini evaluator menentukan dulu masalah mana yang akan dievaluasi. Jadi di sini tahap penentuan. Kemudian yang kedua, program planning. Dalam tahap kedua ini, evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap ke-1. Jadi di sini evaluator mengumpulkan data terkait terkait masalah yang telah diidentifikasi pada tahap ke-1 tadi. Kemudian yang ketiga adalah formative evaluation. Dalam tahap ini, evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan suatu program. Selanjutnya yang keempat adalah summative evaluation. Dalam tahap ini, evaluasi summative, para evaluator diharapkan mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program yang telah dijalankan. Seperti itu. Dalam model evaluasi ini ada kelebihan dan kelemahan. Yang mana kelebihannya adalah merupakan pendekatan proses di mana dalam mengembangkan kriteria evaluasi ini atas dasar tradisi naturalistic inquiry. Selanjutnya, menekankan evaluasi yang komprehensif dengan langkah-langkah yang sistematis. Kemudian, yang terakhir adalah menyediakan feedback dalam pengembangan program. Sedangkan kelemahannya adalah guru di sini sebagai tolak ukur keberhasilannya diukur menurut guru, bukan menurut kurikulumnya. Yang kedua adalah merupakan pendekatan yang paling real di lapangan tapi paling labil. Kemudian yang C adalah tugas evaluator lebih berat. Jadi di sini harus sensitif dan banyak berdialog. Kemudian evaluator menjadi instrumen hidup sebelum kriteria dan alat evaluasi ini dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak bisa secara tegas menunjukkan apakah program ini itu sukses atau efektif. Kemudian model yang kelima adalah Continuous Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Steck Kaufman. Steck menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam kegiatan evaluasi, yaitu deskripsi dan pertimbangan. Nah, model Steck ini merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak paling besar dalam bidang ini. Meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Nah, dalam model evaluasi ini ada 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama adalah attendance atau konteks, yaitu sebuah kondisi yang ada sebelum instruksi yang mungkin berhubungan dengan hasil. Kemudian yang kedua, transaction, yaitu pertemuan dinamis yang merupakan proses instruksi.
Kemudian yang ketiga adalah outcomes, yaitu efek dari pengalaman pembelajaran. Nah, model ini menekankan kepada evaluator agar membuat keputusan atau penilaian program yang sedang dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Stake ini menunjukkan bahwa deskripsi di satu pihak berbeda dengan pertimbangan atau menilai. Akan tetapi model ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model stake ini adalah dalam penilaiannya melihat kebutuhan program yang dilayani oleh evaluator. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk mendeskripsikan kompleksitas program sebagai realita yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki potensi besar untuk memperoleh wawasan yang baru dan teori-teori baru tentang lapangan. Sedangkan kelemahannya adalah pendekatan yang dilakukan itu terlalu subjektif. Dan kedua, terjadinya kemungkinan dan meminimalkan pentingnya instrumen pengumpulan data dan evaluasi kuantitatif. Dan yang terakhir adalah kemungkinan biaya yang terlalu besar dan padat karya. Selanjutnya model yang keenam adalah model EPIC, Robert L. Hammond. Dalam hal ini, model evaluasi ini dikembangkan oleh Robert L. Hammond, yang mana model ini berorientasi pada tujuan. Penilaian dalam pemikiran ini tidak hanya memusatkan pada perhatian tercapai atau tidaknya suatu tujuan, tetapi juga melakukan kajian terhadap persoalan. Dalam model evaluasi ini, Hammond mengatakan bahwa ada 5 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memilih dan mengisolasi bagian kurikulum yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah mendefinisikan variabel-variabel deskriptif, yakni semua variabel yang berkaitan dengan sekolah dan tujuannya. Yang ketiga adalah menetapkan hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat adalah menilai hasil belajar, dan yang kelima adalah menganalisis hasil dengan membuat kesimpulan terhadap suatu program. Kemudian dalam model evaluasi ini sifatnya itu berorientasi pada tujuan. Nah, maka dari itu kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. Seperti itu. Selanjutnya, model evaluasi yang ketujuh adalah model logik yang dikembangkan oleh Owen. Logik adalah alat untuk melakukan perencanaan atas program yang akan dilaksanakan. Nah, di samping itu, logik model juga dapat digunakan untuk mengetahui evaluasi atas program atau kegiatan yang telah selesai maupun sedang berjalan, serta yang masih dalam tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus yang dilakukan oleh evaluator untuk memantau terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Owen menjelaskan ada 4 tahapan dalam melakukan model logik ini. Yang pertama adalah menetapkan kriteria yang layak. Yang kedua adalah indikator yang tersandar atau konstruk yang standar. Yang ketiga adalah mengukur hasil dan hasilnya itu dibandingkan dengan kriteria indikator. Kemudian yang keempat adalah melakukan sintesis dan menginterpretasikan bukti yang diperoleh melalui program penilaian dengan memperhatikan manfaat dan kelayakannya. Nah, hal yang dimaksudkan agar evaluator memiliki ketajaman dalam menganalisis dan mensintesiskan suatu tahapan serta permasalahan yang dihadapi dalam proses evaluasi. Selanjutnya, model yang ke-8 adalah model measurement dari Thorndike. Model ini dikembangkan oleh Thorndike. Measurement atau pengukuran sangat erat kaitannya dengan kualitas sebuah objek pengukuran yang dilukiskan dalam bentuk unit-unit tertentu seperti meter, gram, persentil. Nah, sehingga hasil pengukuran itu selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan.
Kemudian objek dari kegiatan model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa. Menurut model ini, penilaian pendidikan adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan individu atau kelompok yang hasilnya itu akan diperlukan dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidikan bagi para siswa di sekolah. Nah, ruang lingkup evaluasi dari model ini sendiri adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa yang mencakup kemampuan belajar, terus kemampuan pembawaan atau intelijensi dan bakat, terus minat, sikap, dan juga aspek-aspek kepribadian yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa aspek kognitif dan aspek afektif dari tingkah laku siswa itu merupakan objek dari penelitian. Seperti itu. Selanjutnya, model evaluasi yang ke-9 adalah model iluminatif dari Parlett dan Hamilton. Model ini dikembangkan sebagai reaksi atas model measurement dan goal attainment. Model ini menekankan pada penilaian kualitatif dan terbuka. Jadi objek yang dinilai tidak ditinjau sebagai sesuatu yang terpisah, akan tetapi dalam hubungan dengan suatu learning milau dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial, kerjasama di antara siswa dengan guru dan staf sekolah lainnya. Nah, tujuan penilaian menurut model ini adalah untuk mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Dalam hal ini ada tiga tahap evaluasi. Yang pertama adalah observasi. Pada tahap ini, evaluator mengunjungi sekolah atau lembaga yang sedang mengembangkan sistem tertentu. Tahap yang kedua adalah inquiry further. Pada tahap ini, berbagai persoalan yang terlihat atau terdengar dalam tahap pertama tadi diseleksi untuk mendapatkan perhatian dan penelitian lebih lanjut. Kemudian tahap yang ketiga adalah seek to explain. Pada tahap ini, evaluator mulai meneliti sebab dan akibat dari masing-masing persoalan. Model yang ke-10 adalah model diskrepansi dari Profus. Model ini dikembangkan oleh Profus. Diskrepansi atau kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Nah, evaluasi kesenjangan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan model evaluasi ini ada beberapa tahap yang harus ditempuh. Yang pertama adalah tahap penyusunan desain, yang mana dalam tahap ini dilakukan kegiatan merumuskan tujuan program, menyiapkan murid, staf, dan kelengkapan yang lain, terus merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada sesuatu yang dapat diukur. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penetapan kelengkapan program. Di sini evaluator melihat apakah kelengkapan yang tersedia ini sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Dalam tahap ini dilakukan peninjauan kembali penetapan standar, peninjauan program yang sedang dijalankan, terus meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap proses, yang mana dalam tahap ketiga ini mengadakan evaluasi, yakni tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai. Selanjutnya pada tahap keempat, yakni tahap pengukuran tujuan. Pada tahap ini evaluator mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pembandingan, yang mana dalam tahap ini evaluator membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini evaluator menulis semua penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan. Selanjutnya model evaluasi yang terakhir adalah perpaduan model evaluasi program. Di sini model evaluasi program itu terdiri dari dua model, yakni
perpaduan antara dua model, yakni model EPIC dari Robert dan Hammond dengan Continuous Evaluation model dari Stick. Jadi di sini model evaluasi program ini merupakan perpaduan antara model EPIC dengan model Continuous Evaluation. Jadi adaptasi atau perpaduan dari kedua model ini dipakai untuk mengevaluasi kegiatan program layanan bimbingan dan konseling sehingga hasil yang diharapkan dari evaluasi itu dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program dan digunakan untuk pengambilan keputusan guna perbaikan program berikutnya dan tujuan yang diharapkan tercapai dengan kriteria yang baik dan tuntas. Seperti itu. Selanjutnya poin C adalah komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen evaluasi proses dan komponen evaluasi hasil. Nah, yang pertama adalah komponen evaluasi proses. Komponen evaluasi proses itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen evaluasi program, yang mana dalam komponen evaluasi program ini adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana program yang dilakukan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah sesuai atau tidak dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam evaluasi program ini ada beberapa standar, yaitu siswa mendapat layanan responsif yang membantu mereka dapat membahas berbagai isu dan hal penting lainnya yang mempengaruhi perkembangan sosial, pribadi, akademik maupun karir siswa. Kemudian kriterianya adalah layanan konseling ini dapat tersedia bagi semua individu. Kemudian yang kedua adalah konseling kelompok kecil tersedia juga pada seluruh individu. Kemudian yang kedua B adalah komponen evaluasi personil atau konselor. Evaluasi ini merupakan kegiatan menilai efektivitas pekerjaan konselor di sekolah dalam kerangka kerja penyelenggaraan BK komprehensif di sekolah. Nah, komponen evaluasi ini juga memiliki standar dan kriteria. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang, yang kedua adalah perencanaan jangka pendek, yang ketiga adalah pengembangan dan penggunaan asesmen, yang keempat adalah pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, yang kelima adalah pelaksanaan layanan konsultasi, yang keenam adalah melakukan koordinator yang berkenaan dengan layanan-layanan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah memenuhi tanggung jawab profesi. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen evaluasi hasil. Komponen evaluasi hasil ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui dampak dari program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Nah, dalam merancang perencanaan evaluasi hasil ini dapat digunakan beberapa data. Yang pertama adalah data proses, data persepsi, atau data outcome atau data hasil. Nah, perencanaan evaluasi hasil ini menekankan pada proses bagaimana data evaluasi tersebut akan digunakan dan bagaimana juga data tersebut digunakan untuk meningkatkan proses bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Selanjutnya poin D adalah langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, dalam hal ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merumuskan masalah atau instrumen, dan yang kedua mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat adalah melakukan tindak lanjut. Selanjutnya bab keempat adalah kriteria evaluasi program. Di sini suatu program dapat dikatakan berhasil jika telah memenuhi kriteria-kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.
Kriteria evaluasi ini tergantung pada tujuan dan aspek yang dievaluasi. Jadi, evaluasi program ini adalah suatu ukuran yang dapat dijadikan dasar atau patokan dalam kondisi dan ketercapaian program, membuat aturan tentang cara menentukan peringkat terhadap data mentah yang diperoleh dari lapangan. Nah, seperti itu. Dalam hal ini, ada beberapa kriteria evaluasi program yang meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah komponen antecedents, yang kedua adalah komponen transaction, dan yang ketiga adalah komponen outcomes atau komponen hasil. Jadi perlu dilakukan penilaian pada masing-masing indikator. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.